Aku sering takut masuk masjid saat malam. Bukan karena ada hantu, tapi karena masjid itu kosong. Dan aku sadar, aku jarang ada di dalamnya. Malam itu, masjid kosong itu seperti menatapku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam itu hujan baru saja berhenti. Jalanan masih basah, lampu masjid menyala redup. Tidak ada suara jamaah. Tidak ada suara sandal berderet. Hanya aku, dan ruang yang terlalu sunyi. Aku masuk perlahan. Langkah kakiku menggema di lantai marmer. Biasanya suara itu tertutup oleh ramai jamaah. Tapi malam itu, terdengar jelas. Saf depan kosong. Mimbar sepi. Jam dinding berdetak pelan. Dan entah kenapa, aku merasa seperti sedang dihakimi oleh kesunyian. Aku teringat, berapa kali adzan aku abaikan. Berapa kali aku berkata, nanti. Tapi tidak pernah datang. Aku berdiri di saf paling depan. Biasanya aku memilih saf belakang. Datang terlambat, pulang paling cepat. Tapi malam itu, tidak ada siapa-siapa yang melihatku. Dan justru itu yang membuatku takut. Aku takbir. Allahu Akbar. Suara itu menggema pelan di ruangan kosong. Saat rukuk, dadaku terasa sesak. Saat sujud, keningku menyentuh sajadah yang dingin. Dan entah kenapa, air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Dalam sujud itu, teringat semua hal yang selama ini aku abaikan. Sholat yang ditunda. Janji yang dilanggar. Orang tua yang pernah kusakiti dengan kata-kata kasar. Waktu yang habis untuk hal sia-sia. Masjid ini tidak pernah berubah. Yang berubah adalah aku. Aku yang makin jauh. Aku yang makin sibuk. Aku yang selalu punya alasan. Saat aku duduk di antara dua sujud, tiba-tiba lampu masjid berkedip pelan. Bukan menyeramkan, tapi seperti mengingatkan. Angin masuk dari jendela kecil, membuat sajadah di sampingku sedikit bergerak. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Tapi justru disitulah aku merasa, selama ini bukan masjid yang kosong. Hati inilah yang kosong. Dan mungkin, malam itu Allah sedang memberiku kesempatan terakhir untuk kembali. Aku memperpanjang sujudku. Bukan karena takut, tapi karena malu. Malu datang hanya ketika hati gelisah. Malu baru mengingat Tuhan saat masalah datang. Air mataku membasahi sajadah. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak meminta harta. Tidak meminta jabatan. Tidak meminta dunia. Aku hanya berbisik pelan, "Ya Allah, aku ingin berubah." Subuh itu, untuk pertama kalinya aku tidak dibangunkan oleh alarm. Aku sudah bangun lebih dulu. Bukan karena terpaksa, tapi karena rindu. Langit masih gelap saat aku berjalan kembali ke masjid. Kali ini, ada beberapa orang yang mulai berdatangan. Aku berdiri di saf depan lagi. Bukan karena ingin terlihat rajin, tapi karena aku tidak ingin lagi bersembunyi di barisan belakang hidupku sendiri. Dan saat imam membaca ayat tentang ampunan, dadaku kembali bergetar. Hari-hari setelah malam itu tidak langsung sempurna. Aku masih tergoda menunda. Masih kadang malas.
Masih kadang lupa. Tapi setiap kali hampir kembali seperti dulu. Bayangan masjid kosong itu muncul lagi di pikiranku. Sunyi, sepi, dan terasa seperti cermin. Masjid itu tidak pernah menolakku. Aku saja yang jarang datang. Beberapa minggu kemudian, aku duduk sendirian lagi di dalam masjid setelah Isya. Kali ini, tidak terasa menyeramkan. Tidak terasa sunyi. Karena hatiku tidak lagi kosong seperti dulu. Aku baru sadar satu hal. Masjid kosong itu bukan ingin menakutiku. Ia hanya ingin menunjukkan betapa sering aku meninggalkan tempat yang justru menenangkanku. Dan mungkin ada banyak orang di luar sana yang sebenarnya tidak takut gelap, tapi takut menghadapi dirinya sendiri. Beberapa bulan berlalu. Aku mulai terbiasa datang lebih awal. Saf depan bukan lagi tempat asing. Tapi suatu malam, aku kembali terlambat. Bukan karena malas, karena sibuk. Alasan yang dulu sering kupakai. Saat aku tiba, sholat Isya sudah selesai. Jamaah sudah pulang. Masjid kembali sunyi. Persis seperti malam itu. Langkah kakiku kembali menggema. Dan entah kenapa, dadaku terasa seperti ditarik ke masa lalu. Aku duduk sendirian. Lampu putih menyinari ruangan yang hampir kosong. Tidak ada suara. Hanya detak jam dinding. Tik, tok, tik, tok. Dan dalam keheningan itu, aku merasa seperti sedang diuji. Apakah aku berubah karena sadar? Atau hanya karena takut malam itu? Apakah aku datang karena cinta? Atau hanya karena ingin merasa lebih baik? Pertanyaan itu menusuk lebih dalam daripada cerita misteri manapun. Gelembung pikiran bayangan lama hampir kembali. Tanganku hampir saja mengambil ponsel. Hampir saja memilih pulang. Besok saja sholat sunnahnya. Kalimat lama itu hampir keluar lagi. Tapi saat aku berdiri untuk pergi, mata ini menangkap sesuatu. Sajadah di saf paling depan. Kosong. Tapi seperti menunggu. Dan tiba-tiba aku teringat malam pertama itu. Sujud panjang. Air mata. Janji yang kubisikkan sendiri. Ya Allah, aku ingin berubah. Aku kembali melangkah ke depan. Takbir. Allahu Akbar. Dan kali ini, aku tidak merasa sendiri. Bukan karena ada sosok misterius. Bukan karena ada kejadian aneh. Tapi karena untuk pertama kalinya, aku sadar, perjuangan melawan diri sendiri jauh lebih menakutkan daripada bayangan apapun di dalam masjid kosong. Malam itu hujan turun lagi. Masjid hampir kosong. Hanya ada 2 orang di saf belakang. Aku berdiri di saf depan, dan untuk pertama kalinya, bukan karena ingin terlihat baik, tapi karena ingin benar-benar dekat. Saat imam membaca ayat tentang kematian, dadaku terasa seperti diremas. Aku tiba-tiba sadar. Bagaimana kalau malam pertama itu bukan sekadar kebetulan? Bagaimana kalau itu adalah kesempatan yang hampir saja tidak kembali? Aku membayangkan, bagaimana jika suatu hari nanti, masjid ini benar-benar penuh. Tapi bukan untuk sholat, melainkan untuk mengantarkan jenazahku. Orang-orang berdiri rapi.
Doa dipanjatkan. Lalu semua pulang. Dan masjid kembali kosong. Seperti malam itu. Bedanya, aku tidak lagi punya kesempatan untuk berubah. Pikiran itu membuat kakiku gemetar. Aku sujud lebih lama dari biasanya. Bukan karena takut azab. Bukan karena ingin terlihat khusyuk. Tapi karena aku tidak ingin datang kepada Tuhan dalam keadaan hati kosong seperti dulu. Air mata jatuh lagi. Tapi kali ini bukan air mata penyesalan. Air mata syukur. Karena aku masih diberi waktu. Masjid itu tidak pernah berubah. Pintu selalu terbuka. Lampu selalu menyala. Yang hampir tertutup adalah hatiku sendiri. Sejak malam itu, aku mulai berubah pelan-pelan. Tidak langsung sempurna. Masih jatuh. Masih salah. Tapi setiap kali hampir kembali ke kebiasaan lama, aku ingat kesunyian masjid itu. Dan aku sadar, masjid kosong itu bukan mengingatkanku pada hantu. Bukan mengingatkanku pada misteri. Tapi mengingatkanku pada dosa yang hampir membuatku jauh selamanya. Dan yang paling menakutkan bukanlah malam sunyi. Melainkan ketika hati sudah tidak lagi merasa bersalah. Beberapa waktu kemudian, aku duduk sendirian lagi di dalam masjid setelah semua jamaah pulang. Lampu-lampu masih menyala. Angin malam masuk pelan dari jendela kecil. Tidak ada suara azan misterius. Tidak ada bayangan rukuk. Tidak ada jejak kaki basah. Hanya aku. Dan keheningan. Aku memandang saf-saf yang mulai kosong. Dulu, pemandangan ini terasa menyeramkan. Sekarang, terasa seperti pengingat. Aku bertanya dalam hati, kalau suatu hari nanti aku kembali malas, kalau suatu hari nanti aku kembali jauh, apakah aku masih diberi kesempatan seperti malam itu? Atau kesempatan itu hanya datang sekali, lalu pergi tanpa kembali? Dadaku terasa hangat. Bukan karena takut, tapi karena sadar, waktu tidak pernah menunggu. Saat aku berdiri untuk pulang, aku menoleh sekali lagi ke arah dalam masjid. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak melihat ruangan kosong. Aku melihat tempat aku pernah hampir kehilangan arah. Tempat aku pernah sadar betapa rapuhnya diriku. Tempat aku pernah berjanji untuk berubah. Masjid itu tidak pernah menegurku dengan suara keras. Ia hanya diam. Dan justru dalam diam itulah, aku merasa paling ditegur. Mungkin, yang paling menakutkan bukanlah masjid yang kosong, tapi hati yang kosong, meski tubuh sering datang ke dalamnya. Dan aku bersyukur, aku disadarkan sebelum benar-benar terlambat. Lampu masjid satu persatu dimatikan oleh marbot. Suasana makin redup. Aku berdiri di ambang pintu. Sebelum melangkah keluar, aku menoleh lagi. Saf-saf itu kembali kosong. Tapi kali ini, tidak terasa sunyi. Karena aku tahu, meski manusia pergi, Allah tidak pernah meninggalkan tempat itu. Dan mungkin, yang selama ini pergi, adalah aku. Di luar, angin malam menyentuh wajahku. Aku sadar satu hal yang tidak pernah kupikirkan sebelumnya. Masjid kosong itu bukan sedang menunggu jamaah. Ia sedang menunggu hati yang mau kembali. Dan aku hampir saja tidak kembali. Hampir saja terus sibuk dengan dunia.
terus merasa punya banyak waktu, terus menunda sampai waktu benar-benar habis. Malam itu aku tidak lagi berjanji dengan kata-kata besar. Tidak ada sumpah dramatis. Hanya satu tekad sederhana dalam hati. Datang, meski malas. Datang, meski sibuk. Datang, sebelum terlambat. Karena aku tidak ingin suatu hari nanti masjid itu penuh orang, tapi aku terbaring di depan, tanpa bisa lagi bersujud. Dan sejak malam itu, setiap kali aku melihat masjid yang kosong, aku tidak lagi merasa takut. Aku hanya bertanya pada diri sendiri, kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kadang kita takut dengan cerita-cerita menyeramkan. Takut dengan gelap. Takut dengan bayangan. Takut dengan sesuatu yang tidak terlihat. Tapi jarang sekali kita takut pada satu hal yang jauh lebih berbahaya. Hati yang perlahan mengeras. Masjid tidak pernah lelah menunggu. Adzan tidak pernah bosan memanggil. Waktu sholat tidak pernah berubah jadwalnya. Yang sering berubah adalah niat kita. Kita bilang nanti. Kita bilang masih muda. Kita bilang masih ada waktu. Padahal tidak ada satupun dari kita yang tahu apakah besok masih diberi kesempatan. Kalau hari ini masjid terasa jauh, mungkin bukan jaraknya yang jauh. Mungkin kita yang terlalu sibuk mengejar dunia. Kalau hari ini hati terasa kosong, mungkin bukan karena kurang hiburan, tapi karena kurang sujud. Dan jangan tunggu sampai Allah menegur dengan kehilangan, baru kita kembali. Karena kesempatan untuk berubah adalah nikmat yang tidak semua orang dapatkan dua kali. Datanglah ke masjid, bukan karena takut cerita misteri, tapi karena rindu kepada Tuhan yang selalu membuka pintu ampunan. Perbaiki sholatmu pelan-pelan. Perbaiki niatmu pelan-pelan. Perbaiki hatimu pelan-pelan. Tidak harus langsung sempurna. Yang penting, jangan berhenti kembali. Karena yang paling menyedihkan bukanlah masjid yang kosong, tapi hati yang tidak lagi ingin pulang. Dan satu hal lagi, kalau malam ini kalian masih diberi waktu, masih bisa mendengar adzan, masih bisa melangkah ke masjid, jangan tunggu hati terasa hancur dulu baru kembali. Karena kesempatan terbesar dalam hidup ini bukan tentang harta atau jabatan, tapi kesempatan untuk memperbaiki diri sebelum semuanya benar-benar selesai. Semoga kita tidak menjadi orang yang menyesal ketika pintu taubat sudah tertutup. Kalau cerita ini mengingatkan kalian pada sesuatu, atau mungkin sedang berada di fase ingin berubah, semoga kita semua diberi kesempatan untuk terus memperbaiki diri. Kalau kalian suka cerita seperti ini, jangan lupa like supaya lebih banyak orang bisa ikut mengambil pelajaran. Tulis juga di kolom komentar, apa yang paling menyentuh hati kalian dari cerita ini. Dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya yang bukan hanya seram, tapi juga mengingatkan. Mohon maaf jika dalam penyampaian cerita ini masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.